wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang sedang mendapat tambahan nikmat dari Allah atas langkahnya menuju Masjid Ulil Albab. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfiralahu. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk dia berniat salat berjamaah, maka setiap langkahnya Allah jaminkan rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada maghfiralahu, dan duduknya dia melanjutkan salat dengan duduk bermajelis, maka duduknya Allah tetapkan ampunan dosa baginya. Amin. Bersyukur agar nikmat-nikmat ini Allah tambahkan sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menjanjikan untuk kita ketika kita mau mencontoh beliau, mau mengikuti beliau, meneladani. Kalau Qur'annya tata bahasanya Allah gunakan kata ittiba, maka Allah janjikan orang-orang yang mencontoh Rasulullah Muhammad SAW yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah letakkan di surat Ali Imran 31, maka Allah akan mencintainya, merahmatinya, dan mengampuni semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua mampu mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Kita sampai halaman 79. Wa qaulihi subhanallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Allah ambil kalimat ini diletakkan di surat An-Naml di ayat yang ke-30 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa qaulihi rabbana wa syi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah letakkan ini di surat 40 Ghafir ayat yang ke-7. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Kemudian surat 33 Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian surat 7 Al-A'raf ayat 156, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu.
Allah juga bagi berfirman dalam surat Al-An'am ke ayat 54, Kattaba rabbukum ala nafsihi rahmatan. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rabbmu menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dalam surat 10, surat Yunus ayat 107. Wa huwa ghafurur rahim. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di surat 12 surat Yusuf ayat yang ke-64, Fallahu khairu wa hafidha wa huwa rahmanir rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah yang kita kaji ini, beberapa ayat ini ada penetapan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala, bahwasanya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menyayangi hamba-hambanya dengan kehendak juga kekuasaannya. Ini adalah perkara yang sangat tampak dan jelas disepakati oleh kaum salaf, dan inilah jalan yang ditempuh juga oleh orang-orang setelahnya, kaum khalaf, dan dilanjutkan dengan para tabi'in, tabi'ahum, sampai dengan sekarang ulama. Dan rahmat Allah Ta'ala ini meliputi segala kebaikan. Ini yang harus kita pegang sebagai akidah, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang rahmatnya meliputi semua kebaikan. Ahli bid'ah dan juga para pengusung kesesatan dari kaum Jahmiyah dan yang semisal mereka menolak dengan tegas hakikat bahwa Allah ini Maha Penyayang dan Allah ini adalah zat yang dicintai. Kemudian mereka menafsirkan dengan rahmat itu adalah iradah qadimah. Apa itu? Keinginan yang terdahulu atau sifat lain yang terdahulu. Dan ini adalah tahrif. Tahrif itu penyelewengan. Penyelewengan makna kata. Maka mereka telah mengingkari bahwa sifat agung ini termasuk dari sifat Allah Ta'ala. Adapun perbedaan di antara dua nama yang mulia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahasan Ar-Rahman menunjukkan sifat Allah, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan keterkaitan terhadap yang dirahmati. Saya ulang, Ar-Rahman itu sifat Allah, kalau Ar-Rahim itu keterkaitan Allah dengan makhluk yang dirahmati. Makanya Rahman itu semua dikasih sama Allah, ya. Rahman semua dikasih. Menyembah Allah tidak menyembah Allah, taat tidak taat, patuh tidak patuh, Allah Rahman. Tapi kalau Rahim itu Allah tentukan yang dirahmati, beda. Nah, Rahim ini Allah berikan orang-orang mukmin. Rahman semuanya. Makanya Allah janji siapapun yang bergerak di muka bumi ini, tidak ada satupun yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah. Buka surat 11 ayat 6. Wa mam min dabbatin ila Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Allah berfirman di sana, tidak satupun makhluk bergerak di muka bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Ini rahmat, ini rahmat. Allah tahu di mana tempat dia mencari makanannya, dan Allah tahu tempat di mana dia menyimpannya. Kullu fi kitabim mubin, semua itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Berarti ini Rahman. Tapi soal nanti Rahim, kita mau melebihkan atau menambahkan kekayaan daripada apa yang Allah berikan pada diri kita, itu boleh, dan itu Allah izinkan. Bahkan Allah pun mengatakan memang itu manusia normal, ya. Coba kita buka surat 3 ayat 14. Jadi kalau kita mau nambah kekayaan itu wajar. Kenapa? Lihat firman Allah. Zuyya linnasi hubusi syahwat minan nisa wal banina wal qanatiril wa qandarati min madabi fi fadati wa khalil musammawat wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu.
cinta terhadap apa yang diinginkan, wanita, anak-anak, perempuan-perempuan, harta benda, ya, emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang, semua Allah izinkan. Tapi Allah ingat, Allah mengatakan dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua kesenangan dunia. Dan Allah katakan wallahu indahu husnul ma'ab. Nanti semua itu akan kembali padaku. Artinya rahim ini diberikan kesempatan pada kita kalau kita mau mengejarnya. Dan itu Allah izinkan. Ya, Allah izinkan. Ya. Jadi nambah kuda. Kalau kuda sekarang soalnya lain-lain, Pak. Kuda sekarang tuh namanya panther, kijang. Ini kuda sekarang, Pak. Ya. Jaguar itu namanya. Ferrari. Ini kuda sekarang. Kalau dulu kuda-kuda ya kuda. Ya. Kemudian kesenangan terhadap wanita. Ya, nggak apa-apa, Pak. Apalagi sekarang ini dunia ini wanita lebih banyak. Ya. Jadi kalau sampean nggak nambah itu kayaknya dolim. Tapi yang ngomong ini Pak satu aja belum dapat, Pak. Nah, jadi boleh nambah itu si izin Allah, ya. Dan nggak perlu kok pakai izin istri yang pertama. Yang penting bisa adil. Ya. Wah, ono kata nggak perlu izin yang pertama yang kita jadi catatan khusus itu. Yang penting kita bisa berlaku adil. Wala ta'dilu. Tapi kalau nggak adil, faqori wahidan. An-Nisa ayat 3. Kalau nggak adil, nggak bisa adil ke surat 4 ayat 3. Nah, jadi kalau bisa adil nggak apa-apa. Kalau nggak bisa kata Allah, wa inkiftum ala tuqsitu fi yatama fa'ihu wa taubalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa inkiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nah, jadi boleh 2, 3, 4 boleh. Tapi jangan dijumlah ya Pak ya. 2, 3, 4, 9 nanti. Dan ini kebetulan 2, 3 ini merek rokok juga ya. Nah oleh karena itu maka hati-hati. Boleh nambah silakan. Ini bagian rohim. Bagian rohim ini bagian rohim. Bagian dari rohim. Akidah silakan. Ya, kita tidak boleh mengingkari poligami. Ya, ibu-ibu dengar. Ibu-ibu dengar ya. Saya mau nanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau salah keluarga itu milih siapa? Keluarga Fir'aun itu suaminya mursal, istrinya soleha. Ya. Keluarga Abu Lahab, istri suaminya mursal kabeh. Gitu. Nah, kalau keluarganya Nabi Ibrahim itu suami, istri, anak-anaknya soleh soleha. Gitu. Umi milih mana? Hah? Kalau Nabi Lut itu suaminya soleh, istrinya mursal. Umi milih keluarga siapa? Ibrahim katanya. Tuh bapak-bapak, istri Nabi Ibrahim berapa? Nah tuh ibu-ibu sudah ngizinkan ya, silakan. Nah saudara-saudaraku, maka kalau kita mau menambahkan hal-hal rohim itu boleh, itu diizinkan sama. Lu jelas tadi sudah dengar sendiri kan? Nabi Ibrahim katanya. Nah, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Tuh bapak-bapak boleh kok, diizinkan sama ibu-ibu ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam firman Allah ketika mengatakan beliau, para Ahlussunnah wal Jamaah mensepakati Rahman itu untuk semuanya. Mau menyembah tidak menyembah, mau patuh tidak patuh, tak Rahman Allah. Tapi begitu Rahim itu Allah khususkan. Dan penghususan Rahim ini Allah jadikan antara keterikatan Allah dengan yang dirahmati. Sehingga perbedaan antara dua nama mulia antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memiliki sifat yang keduanya menunjukkan bahwa Allah merahmati semua ciptaannya pada dasarnya. Tetapi jika kita menginginkan hal itu, coba kita lihat dalam surat Al-Ahzab surat 33-43, wa kana bil mu'minina rahima. Perhatikan surat 33 ayat 43. Wa kana mu'minina rahima. Dan Allah itu sangat penyayang kepada yang beriman. Nah, Allah Maha sayang iya, tapi kesayangannya dan kasihnya itu pada yang beriman itu lebih. Jadi Allah itu tidak ada, Allah itu tidak pernah membuat daftar inting-inting. Tahu daftar inting-inting? Kalau kita pakai daftar inting-inting, kita nongol yo kesalahanmu tak cidet kon yo. Ngene. Kon bolak-balik tukurne utang duit gak bayar-bayar kon yo. Ditulis jadi pasukan catatan. Utang mana? Enggak bisa, rapotmu jelek, enggak pernah itu. Allah.
Jadi makanya kalau kita ada orang jangan buat daftar inting-inting. Allah tidak pernah pakai daftar inting-inting. Semua itu dirahmati sama Allah. Tinggal kita tuh mau enggak mendapatkannya, mau enggak memperolehnya. Itu pilihan, itu pilihan. Kita lihat lagi di surat 9 ayat 117. Innahu bihim warawakun rohim. Sesungguhnya Allah pengasih lagi penyayang pada mereka. Jadi sebetulnya Allah itu pengasih penyayang pada siapa? Semuanya. Cuman yang belebes itu manusia. Terutama Yahudi. Yahudi itu ingkar dan sombong. Itu Yahudi. Yahudi itu kalau ngomong sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Tapi yang ngono ayat Allah diingkari. Munine tok sami'na wa ata'na. Ya. Jadi kalau Yahudi itu ingkar dan sombong. Kalau Nasrani, halo? Kalau Nasrani kata Allah apa? Hah? Sesat. Allah loh yang ngomong, bukan saya. Loh, iya serius ini Allah yang ngomong. Dapat petunjuk Tuhan ada berapa? 1. Dia ada 3, rupa-rupa warnanya. Makanya ini minggat dari sana Pak. Ini mantan orang sana ini. Ini gak enaknya tuh kalau saya baca Quran Pak. Yahudi itu mesti diomong Allah ingkar. Terus sombong. Tapi begitu ya Nasrani sesat. Yang nyesatkan arek Dinoyo. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti Paulus Pak. Lanjut. Dan Allah Ta'ala tidak mendatangkan dalam 2 ayat tersebut Ar-Rahman. Maka dari sini kita tahu bahwa Ar-Rahman adalah tersifati dengan rahmat. Sedangkan Ar-Rahim itu mengasihi dengan rahmat. Jadi Allah membedakan antara nama agung Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ketika Ar-Rahman itu artinya semua. Tapi begitu Ar-Rahim itu Allah khususkan. Maka kalau kita panggil Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rob, ya Rahim, boleh. Jangan ya Rahman toh, ya Rahim ya. Sama tambah ya Rob. Kata Rasul nih ya, waman ida du'a minallahi faqulu Rob fasta'in billah. Allah itu malu kalau kita minta Allah itu dipanggil Rob tidak dikabulkan. Jadi saya ulang. Fa idza qallallahu du'ahu minallahi faqulu Rob fasta'in billah. Allah itu malu kalau kita berdoa tidak dikabulkan manakala kita panggilnya Rob. Makanya kalau minta ya Allah, ya Rahman, ya Rob, nah, gitu. Jadi kalau manggil Allah itu namanya, ya Allah, ya Aziz. Sudah tahu malaikat, anak ini sedang terdolimi. Ada yang tidak adil padanya, manggil Aziz, ya Aziz. Ngomong dia, hamba didolimi ya Aziz. Ya Goni, alamat ini mau melok fit and property test ini. Kadang ngomong ya Goni, alamat ini sesuatu ujian property test. Tapi nih kadang ya Rozak, jaluk duit cari malaikat. Kena ya Rozak urusan duit. Gitu loh. Jadi kalau kita memanggil Allah itu panggilan itu nanti kita akan diberikan sesuai nama yang kita panggil. Buka surat 7. Surat 7 itu Al-A'raf ayat 180. Coba. Walillahi asmaul husna fat'uhu biha. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i yasujudana wa kanu ya'malun. Apa kata Allah? Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kamu kepadanya dengan menggunakan asmaul husna. Itulah. Gitu. Jadi kalau antum minta pengen dikabulkan Allah, pengen dapat rahman dan rahimnya, panggil namanya. Jadi jangan duduk silo di masjid sini dari pagi Pak silo terus ngini ya Rozak, oh ya Rozak, oh ya Rozak, oh ya Rozak. Sing teko Abdul Rozak. Karung ini Bapak kok panggil saya dari pagi. Saya repot Pak, ada apa kan ya. Jadi gitu cara berdoa itu supaya kita nggak salah gitu loh. Akidah ini harus diluruskan ya supaya kita tidak keliru. Maka firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu an. Maka Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun juga ridho terhadap Allah. Sehingga kalau kita sudah meyakini totalitas kepada Allah, bersandar, berharap, memohon. Bulan kemarin contohnya pas Idul Kurban. Artinya ada apa? Ada bukti kecintaan pada Allah. Ada bukti taat
ada bukti patuh ketika Allah perintahkan ini. Perintahnya Allah bulan kemarin contohnya apa? Wali kuli ummatin ja'alna man sakal yadkurusmallahi alamar rozaqahum mim bahimatul an'am. Itu Allah letakkan di surat Al-Hajj surat 22 ayat 34. Allah bilang apa? Aku syariatkan setiap umat. Jadi umat Yahudi, umat Nasrani, ya, umat semua itu disyariatkan menyembelih hewan kurban. Loh, Nasrani aneh-aneh. Kurban sudah dihapuskan karena anak Tuhan sudah dikurbankan. Gak diwet diarek dinoyo iku, gitu loh. Makanya dibilang Allah terus gak diterusna. Maka dalam ayat yang mulia ini terdapat penetapan akan sifat ridho Allah. Maka dalam Al-Bayyinah surat 98 ayat 8, ridhiyallahu anhum wa radhiyallahu an. Maka Allah ridho kepada mereka, kita pun juga ridho terhadap Allah. Kalau sama-sama ridho Pak, Masya Allah, itu enak sekali. Tapi kalau nggak ridho memang berat. Terkadang kita ini mencintai seseorang, orang itu belum mencintai kita dengan sepenuh hati. Ya, carilah sampai mendapatkan keridhaan. Mintalah pada Allah. Ya. Yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah fi'liyah, yakni ridho adalah termasuk sifat kesempurnaan. Sedangkan sebaliknya sifat yang penuh kekurangan nggak akan mungkin ada pada diri Allah Rabbuna wa Ta'ala. Dan telah mengingkari sifat ini orang-orang yang mengingkari tetap fi'liyah ikhtiariyah dari kalangan Kulaibiyah, Asyairiyah dan mereka-mereka yang sejalan dengan itu. Mereka mengatakan waman ya'kuluna minnana wasaidatan wa qadaha jahannam khalidina fiha wa ghadilullahu alaihi wa lahnahu. Ini Allah letakkan di surat An-Nisa 93. Maka barang siapa membunuh orang mukmin yang sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Makanya sesama muslim itu perintahnya adalah rohima bainahum, saling berkasih sayang. Tapi kalau sama kufar, asidau alal kufar. Ya. Jadi kalau terhadap orang di luar Islam, yang terutama yang kafir, Allah sebutkan asidau alal kufar, yang tegas. Tapi kalau sama muslim, rohima bainahum, berkasih sayang. Di negeri antah berantah Pak, justru muslim sama muslim dimusuhi Pak. Tapi sama kafir sekarang sok gandengan, sok akrab. Ini di negeri antah berantah Pak, di sini ndak. Maksudnya ndak beda ngono lho ya. Maka yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti yang menimbulkan kemurkaan. Mereka mengikuti apa yang membenci terhadap sebuah keridhaan. Ya, saya ulang Pak. Kondisi seperti yang terjadi di negeri antah berantah yang dengan contoh ini karena mereka sedang berusaha menimbulkan kemurkaan dan membenci keridhaan. Sebenarnya Pak, pada dasarnya orang di luar Islam itu tahu bahwa Islam itu pilihan. Islam itu benar, itu tahu. Cuman gengsinya tinggi. Dari mana saya bisa mengatakan ini? Nih coba. Berapa kali Pak saya menjumpai orang non-Islam itu. Itu mau ngelakukan apa mau muni bismillah. Saya kadang yang guyu. Kapan kau mlebu Islam bismillah tok bolak-balik saya gitu kan. Dadi nek apa-apa bismillah. Kau ini melak bismillah ya. Kau ini kapan mlebu Islam bismillah tok gitu. Loh, iya loh Pak, coba perhatikan. Itu orang ke gereja kayak ke kelenteng apa? Bismillah. Nanti kalau ada apa-apa Masya Allah, melok-melok Pak. Terus tak omong, kau ini kapan pindah? Munamuni tok. Jadi sebenarnya mereka tuh tahu Pak, Masya Allah, bismillah. Terus kalau ada kesalahan, astagfirullah, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Loh sama Pak, astagfirullah. Tak omong kapan kau ini Islam, ini astagfirullah itu. Wong Tuhan mesti ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya mereka tuh hati kecilnya tahu Pak dan menyadari. Tapi karena apa? Kebencian terhadap Islam yang mendapat rahmat, yang dirohimi oleh Allah. Ya. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 46-nya, Allah tidak menyukai keberangkatan mereka karena melemahkan keinginan. Artinya apa? Ada satu peristiwa di sini di mana mereka berusaha untuk hijrahnya tapi bukan karena Allah. Itu Allah tidak suka. Maka sebaik-baik hijrah itu kalau ingin mendapatkan ridho. Ayatnya di surat 4 100.
Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ard muraghamam kasira wasa'ah. Maka barang siapa yang mau berhijrah karena Allah dan Rasulnya, disiapkan sama Allah bumi ini luas, dijanjikan Allah rizki yang lebih berkah dan lebih melimpah. Tapi kalau hijrahnya bukan karena Allah, dia hanya mendapatkan apa yang diinginkan. Maka Rasul mengatakan, innamal a'malu binniat walikuri amil anawa wa kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa kanat ilallahi wa rasuli wa makan itu lidunya wa juhafiha wa atrahu katahula miniha. Tapi apabila dia hijrahnya hanya karena dunia, urusan dunia, pernikahan, wanita, ya cuma dapat itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan rohimnya Allah, itu harus ada ridho. Apalagi beberapa hari lagi kita akhiri tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Kita akan masuk tahun 1440 Hijriah. Saatnya kita hijrah. Dan hijrah dalam Islam itu tidak harus pindah tempat, tapi hijrah dari malas menjadi rajin, bagian hijrah. Dari yang tidak pernah ke masjid terus ke masjid, bagian hijrah. Gak pernah rawatib, sekarang rawatib, bagian hijrah. Gak pernah sunnah, sekarang mulai mencoba sunnah-sunnah, ini bagian hijrah. Dan orang yang mau seperti itu, apa janji Allah tadi di An-Nisa 100? Muraghamam kasira wasya'ah. Dijanjikan Allah rizkinya lebih berkah, lebih melimpah daripada sebelum hijrah. Ini kesempatan. Kalau mau mengambil Rahman Rahim seperti yang kita bahas petang hari ini, ada kesempatan di tahun baru ini. Ambil kesempatan ini, jangan disia-siakan. Dalam beberapa ayat yang mulia tersebut terdapat penetapan sifat ghadab. Allah juga punya marah gitu loh. Allah juga punya marah. Maka amat besar kebencian di sisi Allah kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Itu dalam as-saf, ya. Wa karama'ana indallahi ayyakulu ma la ya'lamu. Allah paling benci orang yang mengatakan tapi yang tidak dilakukan. Itu paling benci Allah. Maka Allah pun juga punya ghadah. Ghadah itu marah, ya. Terus punya saqah. Saqah itu murka. Dan punya asaf. Asaf itu hukuman. Dan Allah juga punya arkuh, benci. Allah juga punya maqat. Maqat itu kebencian yang sangat dalam. Ini fi'liyah. Dari sifat-sifat yang termasuk ini ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan keagungan Allah. Maka sifat marah yang ada pada dirinya, pada diri Allah, itu juga tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Karena marahnya terhadap itu layak. Allah itu marah pada orang yang layak dimarahi. Ya. Jadi Allah itu layak pada orang yang layak dimarahi. Nah kalau Allah marah-marah pada orang yang tidak layak, yuk, tidak mungkin sifat Allah seperti itu. Kalau kita kan kadang bos ki ngeluh, tendere gagal, anak buah telat didik ngamuk. Makanya kalau jadi pimpinan tuh jangan gampang marah, Pak. Contohlah Rasul. Rasul itu Pak ya, sahabat janjian, datang terlambat. Apa kata Rasul? Alhamdulillah, dia masih berjumpa denganku. Telat lagi Pak, alhamdulillah, Allah masih melindungi. Telat lagi Pak, alhamdulillah. Loh gitu loh Pak, jadi pimpinan itu. Anak buah telat lebu kantor, munio alhamdulillah. Anak buahku cisok lebu kantor, ngono lho Pak. Sesuk telat maneh, alhamdulillah, untung gak kecepit kemacetan. Sesuk telat maneh, alhamdulillah, cisok kerja. Telat maneh celuken, karepmu boleh kok bola. Jadi jangan marah dulu gitu. Jangan marah dulu. Tapi lemah lembut dulu ya. Dan para rasul mereka datang untuk menetapkan sesuatu yang pokok ini, yaitu Allah Ta'ala mencintai sebagian semua perkara-perkara ciptaannya. Allah meridhoinya. Allah pun juga memurkainya sebagaimana perkara-perkara manakala mereka ingkar. Nah itu. Sebenarnya kalimat-kalimat ini jadi pertanyaan buat kita Pak. Nah yuk kaum Samud Pak. Hadakula menakuda ila samuda. Fadakulakum. Mereka diberi oleh Allah itu petunjuk, tapi dimilih buta, tidak mau lihat petunjuk. Habis Pak kaum Samud. Kaum Ad juga dihapuskan Allah. Kaumnya Nabi Nuh habis. Satu kaum ini loh Pak. Tidak ente-ente ya. Siapa? Bani Israel Yahudi. Kenapa kok ini tidak di? Coba Pak. Kaum Nuh dihabiskan nggak? Dihabiskan. Kaum Samud
Kaum Madian, kaum Ad. Kenapa nak Israel satu ini Yahudi ini kok enggak? Tahu Pak kenapa? Tahu nggak kita? Kalau ini dihabiskan Pak sekarang. Sampean kok karambol, sekak catur, jepretan kuping, gak ibadah sampean. Tulin tok sini. Kenapa? Gak ono sing nggodha. Godaan sekarang terbesar ini siapa yang buat Pak? Yahudi. Covid karo pamane wingi Omikron, kok tanteni metu maneh kok tantem Mikron bareng Yahudi kabeh. Wis kabeh Yahudi. Yang ngatur perekonomian dunia iki sapa? Putin sekarang tukaran gara-gara sapa? Yahudi kan. Yahudi kan. Nah nek ini entek Pak, sampean lho sekak karambol, cangkruk Pak, jepretan kuping. Kan sing nggodho soalé Pak. Gemah ripah keto tentrem raharjo. Paling waya adan, adan rek. Tekek kabeh balak 6 balak 7 budal salat. Marung malah mana balak 6 balak 7 mana itu. Kok enggak ada Yahudi, enggak ada ujian gitu. Ya. Ujian sekarang ini siapa? Gara-gara siapa? Yahudi. Ini ketetapan Allah. Makanya sampai entek akhir zaman, tidak akan mungkin Palestina itu damai. Is ngono itu. Ya. Karena Yahudi begitu. Ayatnya sudah dinaskan oleh Allah. Jadi ayat tanah yang dijanjikan itu sudah dicabut sama Allah. Al-Maidah 59 sudah dicabut sama Allah. Mereka masih mempeng, diberikan ke orang mukmin sama Allah. Ya. Mereka masih mempeng, padahal sudah dicabut rahmannya karena mereka ingkar. Makanya tidak selesai Pak, nggak sampai akhir zaman dan tidak dihabiskan kaum ini sama Allah. Ini jadi ujian sampai di muka bumi. Apalagi dia mengumumkan Al-Masihnya bernama Dajjal. Ini nggak akan mungkin habis Pak sampai akhir zaman. Sebab nanti akhir zaman itu kalau sudah muncul Dajjal. Setelah Dajjal Nabi Isa. Setelah Nabi Isa Ya'juj Ma'juj. Ya, itu semua nanti itu urutannya seperti itu. Ya. Jadi nggak mungkin habis kaum ini. Wong Taurat diganti Talmud. Ya. Dikasih Taurat Pak diganti Talmud. Dikasih Jabur diganti Mazmur. Dikasih Injil diganti Bible. Nah dapat kan. Maka tatkala Allah membuat kami murka, maka kami akan menghukum mereka. Fallama wa akhawna wa anfana minhum. Ini Allah letakkan di surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 55. Kalau mereka membuat kami murka, ya kami akan menghukum kata Allah. Maka jangan sampai membuat Allah murka. Maka yang demikian itu sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum wa tabu'u wa mastaqulaha wa khairuhum. Jadi mereka itu adalah sesungguhnya mengikuti yang menimbulkan kemurkaan Allah. Maka Allah murka padanya. Surat 47 ayat 28. Maka katakanlah jika benar-benar mencintai Allah, kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran 31. Maka kalau pengen kita mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, diampuni dosa dan kesalahan kita, Rasul mengatakan fatabi'uni, dan ini perintah Allah. Surat 3 ayat 31. Saya tunjukkan asbabul nuzul turunnya ayat. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadisnya Bukhari 1179. Qalu, sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ahbirni amaltuhu yadkhulul jannah. Rasul tunjukkan amal, kalau amal ini kami lakukan, kami masuk surga. Jawaban Rasul mengagetkan para sahabat. Apa kata Rasul? La yatahidil jannata min kulli amal. Gak bisa kamu masuk surga dengan amalmu. Wih, protes sahabat. Ya Rasulullah, mahada bi kulli amal. Dimanakan amal kami nanti? Qal, jawaban Rasul, ila rahmatullahi wa maghfiratuhu minkum. Masuk surga itu hanya kalau kamu dirahmati Allah dan dosa-dosamu diampuni. Qalu, maka ya Rasulullah bikuli amal. Terus setiap amal kami dikemanakan? Qal, Rasul menjawab, kullu amalan ibnu adam hasanatu idad darajati lil jannah. Sedangkan amal kebaikan anak-anak cucu Adam ini nanti, itu nanti untuk menentukan kapling surga. Nah, jadi sholat kita itu nanti menentukan kapling surga kita di mana. Nah, nek sampean salon pas tahu, bar salam langsung keplas. Assalamualaikum plas mikir atau dikir kata ya mungkin ya Firdaus rada angel.
Waya infak sodako Pak, kota infak lewat, yang sana buka masukkan, sini pura-pura turun, cek dilompati, ketok angel Pak itu adene angel. Ya itu semua tergantung. Maka kualitas amal kita nanti amal itu kan surga. Untuk masuknya hanya dengan rahmat dan ampunan Allah. Maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, akhbirni ada rahmatullahi wa marlahu. Kalau begitu tunjukkan kunci agar kami mendapatkan rahmat Allah, dicintai Allah. Ini Rahman Rahim bahasan kita hari ini. Rahman Rahim dan kami dijamin ampunan surga. Baru Allah turunkan Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, kalau mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, ingin masuk surgaku, ingin bertemu denganku, katakan Muhammad, ikuti aku. Rasul suruh ngomong, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul dalam bermuamalah, siapa mencontoh Rasul dalam beribadah, siapa mencontoh Rasul dalam berukuah, siapa mencontoh Rasul dalam bersyariah, siapa mencontoh Rasul dalam berakal karimah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah jamin dicintai dia oleh Allah, dirahmati dan dosanya diampuni. Selesai bab ini. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti adzan kita diskusi. Silakan. Bab berikutnya kita akan nanti bahas tentang bagaimana Allah dan para malaikatnya dengan para dan naungan-naungan Allah. Itu bahasan berikutnya. Kapan? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Ya. Sekarang kita diskusi. Selesai bab tentang Rahman Rahim. Ada yang mau kita diskusikan? Kalau tak tinggal mulai loh ya. Nanti kalau tak kasih waktu jari dintekno kabeh gak tahu diskusi. Kayak diskusi gak ono sing takon. Kok kate mulai lu nang kono takon kabeh. Gresik. Semen? Ada yang bertanya? Gak ada. Lu lek kan tak tutup rek temen aku mulai budal aku. Ada, tafadhal Abi. Ada mic-nya mana? Lu mic ki salah kono ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa Allah itu kepada manusia berapa itu kepada Allah. Bentuknya itu manusia kepada Allah. Terima kasih. Baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat ridhonya kita kepada Allah gimana? Lihat para sahabat itu. Sahabat kan dibaiat ya, Bi. Di bawah pohon. Masih ingat? Sahabat itu dibaiat Allah. Dibaiat Rasul di bawah pohon. Dibaiat. Terus berangkat dibentuk pasukan muslim berangkat perang. Mereka itu sama sekali tidak ada apa? Waduh, tiba nongi ini orang udah perang ya, enggak. Mereka dengan ikhlas berangkat. Terus ketika Allah perintahkan anfiku mimma rozaqnakum, infakkan sebagian rezeki yang sudah aku belanjakan padamu. Tidak pernah ada rasa golek duit iki angel rek. Ya opo, enggak ada. Ini ridho kita pada Allah. Artinya ketika kita suruh infak sedekah, kita ikhlas. Kemarin suruh kurban ikhlas. Kita disuruh Allah kurban tuh setahun berapa kali? 1 tahun sekali. Kita dikasih rezeki Allah setahun sekali atau setiap hari? Setiap hari. Loh, misalnya diwalik mbek Allah coba. Hambaku, kamu tak kasih rezeki setahun sekali. Kurban bendino geblak kayaknya kita. Nah, kenapa kita bisa ridho? Allah cuma minta setahun sekali. Tapi rezeki Allah berikan setiap hari. Dan kita ikhlas kok untuk membeli seekor kambing untuk dikorbankan. Ini bentuk ridho kita. Kita sholat nggak pakai ngomong, cepet deh, bisa adzan, cepet deh, nggak pernah begitu. Adzan, masya Allah sudah adzan. Nah, gak adzan di Seneni. Adzan mana? Masuk adzan tambah di Seneni. Ini bentuk-bentuk ridho manusia terhadap Allah. Jadi hal-hal kecil sebetulnya itu keriduan kita. Ya, nanti kalau disuruh sahadatlah kalian dengan sahadat ini nanti jaminan masuk surga. Lu ngono sadate pisan tok, Pak. Itu pun di meja pernikahan. Gitu. Mari nu enggak sadat mana? Masuk surga enggak?
Halo? Masuk surga enggak? Masuk Pak, masuk. Tapi mampir neraka. Berapa lama? Dowo gitu ya. Panjang nanya. Ya, karena dua blek gak ridho terhadap perintah yang lainnya, cuman sadatnya tak itu ya. Nah Allah jaminnya begini Abi, man mata yashadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri yadkhulul jannah. Ini jaminan Allah. Maka siapa yang mati namun dia memiliki la ilaha illallah, ya, itu tetap aku jaminkan surga. Cuman mampir nih, mampir. Nah mampirnya ini berapa lama? Wih kising wah ini. Nek salat dua blek, infak ya dablek ngene ketok suwi Bang. Nah ini bentuk ridho manusia kepada Allah, tidak mengeluh. Nah, tidak mengeluh dan sabar dalam menjalankan. Buka surat 20 ayat 132. Surat 20 132. Wa'mur ahlaka bisalat wastahbir. Ada kata wastahbir alaiha. Lanas aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Allah berfirman, perintahkan seluruh keluargamu melaksanakan, lakukan dengan sabar. Ini ridho kita. Kalau kita bisa sabar, Allah janji apa? Aku limpahkan rizki bagimu, kesehatan rizki, uang rizki, istri rizki bagi suami, anak istri bagi orang tua. Orang bilang kalau kita sholatnya sabar, semua dilimpahkan Allah. Itu ridhonya Allah. Ridho kita ketika kita lakukannya itu dengan sabar. Gak ngene, makanya nek dadi imam yo ojo dawa-dawa. Nek dawa nalo apa? Menikah sholat kini dawa nih. Maghrib itu jangan panjang Pak. Kenapa maghrib jangan panjang? Maghrib itu sejak zaman Rasul mengatakan man hada iqamata jam'i ila maghribi fadakula. Kalau kamu sholat maghrib itu ambillah ayat-ayat yang pendek-pendek. Kenapa? Maghrib itu orang banyak safar Pak. Terus mereka tuh karena dengar adzan, mereka berhenti untuk sholat. Mereka masih punya dinamika kehidupan yang mereka segera ingin pulang, menemui anak cucunya, menemui keluarga setelah bernafkah. Ojo dawa Pak, dawa ngene Pak, sesuk gak mampir rene. Nek iso golek sing inna atoinakal kausar wal asr, tapi ojo pendek-pendek nemen ngono lho. Ayo ojo dawa-dawa. Kalau isya silakan panjang. Jadi sholat yang panjang Pak, yang Allah mintakan itu keriduan kita itu di subuh dan isya. Maka kalau subuh itu panjang Pak. Ojo subuh inna atoinakal kausar. Jare malaikat gano tunggale tali. Jadi kalau subuh itu yang panjang gitu loh, sama isya. Kalau maghrib suruh pendek-pendek gitu. Kalau asar itu sedang-sedang saja. Sampean sholat maghrib sak jus nyangis Pak jamaah. Ada menegak sholat gini. Terjawab Ali? Baik. Yang lain? Enggak. Pakai mic biar jadi ilmu buat semua. Mengenai rahmat Allah untuk umat muslim khususnya, mungkin kalau kita bertawakal dan sabar, insya Allah itu bisa kita terima apapun kita. Tapi untuk di orang kafir itu cirinya seperti gimana? Oh, tuh. Orang kafir itu sama Allah masih tetap diberi kesempatan ya. Tetap diberi. Bahkan terkadang tuh kesempatan itu sampai menjadi sebuah istidraj. Istidraj itu dilulu. Nah, dengan Allah melulu itu tujuan Allah itu nanti supaya apa? Mereka tuh merasakan bahwa segala sesuatu itu nggak akan mungkin dari dirinya. Cuman masalahnya mereka itu sudah kadang menutup hatinya. Maaf ya, Allah tidak pernah menutup hati seorang hamba. Kalau ada hamba itu menutup hatinya. Kita buka semua bersama-sama surat 7 biar kita tahu apa kondisinya. Surat 7 ayat yang 179. Walaqad zarona li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Apa kata Allah di sana? Sungguh kami akan isi neraka jahanam ini dari golongan jin dan manusia yang paling banyak. Ya. Kenapa? Karena mereka itu punya hati, tapi hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.
Mereka dikasih Allah mata, tapi matanya itu tidak dipakai untuk melihat keagungan Allah. Mereka dikasih telinga, gak dipakai untuk mendengarkan ini. Jadi mereka tuh dikasih tidak pernah memperhatikan itu semua. Jadi tidak diperlukan. Apa kata Allah? Mereka bagikan hewan ternak. Kata Allah, ulaika al-an'am balhum abdul ulaika humul ghafilun. Mereka bagikan binatang ternak. Nah, itu apa? Jadi Allah tidak pernah menutup. Allah itu tetap memberikan semua. Ini kepada orang non-Islam. Dikasih dia kemudahan, sukses. Makanya kadang kita yang melihat tuh gini. Tunggu sebelah cuma nyekel beteng ngobong-ngobongin tok sugih. Aku iki bendina ping 5 nang masjid ngene tok akhirnya gitu. Sering itu ada pertanyaan begitu. Tonggo mak beteng tok ngene mak sebul-sebul tok. Ngono tok. Sugihne ran. Ki aku bendina nang ulil albab rek subuh budal jengking nang kono gitu. Ya, kasarane. Gak sugih-sugih. Dijawab Allah model seperti ini di surat 985. Menyangkut pertanyaan jenengan soalnya. Apa 985? Nih. Apa kata Allah? Wala tu'jibka amwaluhum wa auludahum innama yuridullahu ayyu'adibahum bima fid dunya wa tahaqqa anfuhum wa hum kafirun. Loh coba, Masya Allah. Jangan kamu takjub dengan harta, kekayaan dan suksesnya anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa mereka di dunia ini. Dan nanti kalau mereka nyawanya melayang itu dalam kondisi kafir. Nah ini rahmatnya Allah itu sebenarnya dijoki. Kok tetap tidak sadar? Yes, alamat nyenyetun itu. Tapi kalau dia menyadari kok begitu mudahnya semua ini. Dan dia menyadari ada zat yang memberinya, itu baru berbeda. Itu bentuk rahmat Allah kepada mereka. Tapi ketika mereka ingkar terus, ya sudah, tertutuplah hati. Jadi bukan Allah yang menutup hati mereka, tapi mereka yang menutup hatinya. Sama Allah ditutup sekali. Masih ada lagi? Sudah habis. Sudah, adzan. Oh, satu lagi. Fadhal lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang disampaikan tadi, ada kaitan dengan hidayah. Banyak saudara kita yang dalam ini kurang memahami atau kurang belajar. Baik. Hidayahnya sama dengan rahmat dan hati. Terima kasih. Baik. Hidayah ini ada 4 tadi. Menurut Ibnu Qayyim rahimah. Loh. Nambah sedikit ya. Nambah sedikit. Jangan kemana-mana setelah dikumandangkan adzan. Silakan yang adzan dulu. Nanti setelah adzan saya jawab pertanyaan beliau.
Jadi lali. Jadi hidayah itu ada 4 tadi. Atas rahim dan rahmannya roh Allah, itu Allah berikan hidayah ini 4. Yang pertama hidayah umum. Allah letakkan di surat Al-A'la. Al-A'la ayat 1 dan 3. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan. Kemudian yang menentukan kadar. Nah ini, menentukan kadar. Dan yang memberi petunjuk. Nah, jadi ini hidayah awal. Jadi ada khalaqa, penciptaan, ada fasawa, penyempurnaan, dan ada qaddara. Qaddara ini penentuan sebab-sebab maslahat dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu diletakkan Allah di surat 41 Fusilat ayat 17. Fa'aman wa samuda wa huda walahum wastafidun ala huda. Dan adapun kaum seperti yang dicontohkan Allah kaum Samud, Allah beri petunjuk tapi mereka lebih milih buta. Artinya tidak mau mengikuti petunjuk itu. Ya. Terus tingkatan yang ketiga itu taufik dan ilham, ya. Allah letakkan di surat 10 ayat 25 Yunus. Wallahu yad'u ila rohi salamin wa yahdi man sara'a illa siratil mustaqim. Allah berfirman, Allah menyeru manusia ke surga atau darussalam, menunjukkan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus Islam. Ini yang ketiga, ada taufik, ada hidayah, ada ilham buat dia. Yang terakhir, yang keempat tadi itu hidayah surga dan neraka. Nah, surga dan neraka ini Allah letakkan di surat As-Saffat, surat 37 ayat 22 dan 23. Jadi dikumpulkan oleh Allah, ditunjukkan teman-teman sejawat mereka dan sesembahan sejawat mereka masuk ke neraka. Yang teman-teman sak pengajian sak ini masuk surga. Jadi tidak mungkin Pak kita besok ketemu wong buka botol, tukang mendem, tukang dugem, nggak mungkin. Kita ketemunya yang ngaji gitu. Nah itu. Jadi rahim rahmannya Allah itu dibagi 4 tadi. Dasar, kemudian penetapan, ya. Kemudian yang ketiga adalah ditunjukkan adanya taufik dan hidayah untuk ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, terakhir ini hidayah tentang surga dan neraka. Nah sekarang kita tinggal milih. Apalagi sudah ada kajian di mana-mana seperti ini, ya jangan sampai dilewatkan. Mudah-mudahan yang hadir semua ini besok kita dalam satu majelis di jannah Allah. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya lanjutkan perjalanan saya ke masjid Matur. Marinir apa, Ustaz? Atur. Ya, saya ke atur ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.